Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali untuk mendengarkan renungan online. Kiranya pesan firman Tuhan yang akan disampaikan dapat memberkati kita semua, dapat memberikan kita pencerahan, sehingga kita mengerti dalam hidup kita ini apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pertama-tama kita akan buka ayat Alkitab kita di dalam Matius pasal 10 ayat 39. Saya akan bacakan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ayat ini adalah salah satu dasar yang menjadi dasar dari doktrin utama hidup kekristenan. Sekaligus bisa dikatakan sebagai syarat utama untuk beroleh keselamatan. Sebab tanpa kehilangan nyawa, kita tak akan beroleh keselamatan. Nah, sekarang, apakah itu rela kehilangan nyawa? Rela kehilangan nyawa bukan soal seberapa banyak kita terjun dalam pelayanan dan seberapa banyak kita terlibat dalam pelayanan, bahkan sampai menjadi pendeta atau gembala. Rela kehilangan nyawa pada prinsipnya adalah barter atau penukaran. Apa yang ditukar? Yang ditukar adalah hidup lama kita diganti dengan hidup yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kehidupan seperti Tuhan Yesus, kita tidak bisa beroleh hidup kekal. Hanya orang yang rela kehilangan nyawa, kehilangan hidupnya, kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, dan diubah sesuai dengan karakter Kristus lah, yang bisa dibentuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi kita mesti merelakan kehidupan kita diubah menjadi seperti kehidupan Kristus. Karakter kita diubah menjadi seperti karakter Kristus. Untuk bisa rela kehilangan nyawa, ada banyak sekali hal yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Tapi saat ini saya akan bahas 3 hal saja. Ya. Yang pertama, kerelaan kehilangan nyawa itu adalah kerelaan karena kesadaran akan status kita di hadapan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kerelaan untuk kehilangan nyawa ini bukan kerelaan yang sembarangan, Bapak Ibu, tetapi harus dibangun dari pemahaman bahwa kita tidak memiliki lagi hidup kita karena kita sudah ditebus. Ya. Kita sudah dibayar lunas. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu di sini bisa berbicara soal banyak hal, tapi saya ingin memberikan satu pandangan bahwa tubuh ini bisa juga berarti segenap hidup kita. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu seluruh hidup kita sebenarnya sudah direnggut oleh Tuhan. Kekristenan itu tidak membawa kita kepada kekayaan jasmani, kekayaan kesenangan hidup, bukan. Tapi justru membawa kita kepada penguasaan Allah akan hidup kita. Nah, dengan kesadaran ini, kita membangun kerelaan kita. Kita rela percaya, kita rela menyerahkan hidup kita kepada Allah untuk dibentuk, ya, untuk diserupakan dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, ketaatan kepada Bapa sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 6 ayat 10 ada tertulis, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada satu hal yang pasti di surga, Bapak Ibu. Selain pemikiran banyak orang yang mengatakan bahwa di surga itu tidak ada sakit penyakit, semua berjalan dengan baik, nyaman.
Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa di surga itu ada pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Bila ada pemerintahan, maka tentunya ada tatanan, ada hukum, ada aturan yang harus ditaati. Maka sejak di bumi, kita harus belajar bagaimana taat kepada Bapa seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sebab orang yang rela kehilangan nyawa, itu orang yang rela taat kepada kehendak Bapa, mengesampingkan kehendaknya sendiri dan keinginannya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini belajar bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu, melatih diri untuk menghidupi Kristus. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang rela menderita di dalam daging. Maksudnya menderita di dalam daging ini bukan hidup miskin, kemudian tersiksa, sakit terus-terusan, bukan Bapak Ibu. Tetapi menderita dalam daging ini artinya kita lebih memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Bukan hidup karena keinginan sendiri, kemauan sendiri. Di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-29 dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ya. Menderita di sini seperti tadi saya bilang, bukan soal sakit, bukan soal miskin, tetapi rela mengesampingkan kedagingan kita untuk hidup seperti yang Bapak mau. Ini perlu perjuangan Bapak Ibu. Kita perlu kepekaan untuk mengenali kehendak Bapa. Kita perlu kepekaan untuk mengenali kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita harus secara radikal mengambil keputusan untuk mengubah hidup kita. Caranya tentu saja dengan yang seringkali kita harus lakukan, ya membaca firman. Ya, setiap hari ambil waktu 5-10 menit untuk membaca firman Tuhan, baca Alkitab. Kemudian bangun hubungan dengan Allah dalam setiap hidup kita. Kemudian berlatihlah hidup benar di hadapan orang. Berlatihlah hidup benar terutama untuk di hadapan Allah Bapa. Ya. Nah, tentu saja orang-orang yang rela kehilangan nyawa ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada beberapa hal. Yang pertama saya ambil gini. Kalau secara umum orang berpikir sukses itu artinya punya rumah, punya mobil, dan kaya. Maka setelah kita rela kehilangan nyawa, ukuran suksesnya dirubah Bapak Ibu. Kesuksesannya yang dikejar adalah untuk beroleh kehidupan kekal. Ukuran kesuksesan itu bukan secara lahiriah, tetapi secara rohani. Nah, orang yang rohani ini seringkali belum tentu kaya. Orang yang rohani ini belum tentu hidup nyaman dan enak. Seringkali malah hidupnya habis untuk apa? Untuk berjuang melakukan kehendak Bapa, baik itu dalam kehidupan pribadi, baik itu dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam pelayanan. Seluruh hidupnya diarahkan untuk beroleh kehidupan kekal. Maka sukses di sini bukan soal bagaimana Anda hidup nyaman, tapi sukses di sini bagaimana Anda berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang rela kehilangan nyawa adalah juga rela kehilangan keinginan yang memuaskan daging. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini berhutang, Bapak Ibu. Setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita ini berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ya. Maka orang yang rela kehilangan nyawa itu berjuang untuk memuaskan Roh Kudus. Ingat, tubuh kita bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Oleh sebab itu kita jangan pernah berjuanglah untuk tidak mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, sumber kebahagiaan itu bukan sumber kebahagiaan orang yang sudah kehilangan nyawa, itu bukan barang. Ya, misalnya kepingin punya barang apa, kemudian bisa beli, wah puas hatinya, wah bahagia. Atau bisa juga dia merindukan pengakuan manusia, dipuji orang. Itu jadi keinginannya, jadi kepuasannya. Bukan karena itulah kita bahagia Bapak Ibu.
Tetapi kita bahagia justru ketika kita berhasil mematahkan kedagingan. Mematahkan keinginan kita. Pak, orang tidak mungkin bisa hidup tanpa keinginan. Benar, saya setuju sekali. Manusia itu adalah makhluk yang punya keinginan, yang punya hasrat. Pertanyaannya adalah, hasrat Anda ini Anda arahkan kemana? Ke dunia, kepuasan dirimu, atau kepada Tuhan? Maka ketika kita berhasil mematahkan kedagingan dan kemudian kita berkenan hidup, maka itulah kebahagiaan kita, berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mewajibkan kita untuk memilih antara duniawi atau rohani, daging atau roh, mamon atau Tuhan. Memilih Bapak Ibu. Orang-orang yang rela kehilangan nyawanya pasti memilih pilihan yang benar. Maka bijaksanalah memilih. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis yang selalu membelokkan firman, memakai ayat Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Bayangkan, kalau iblis aja berani mencobai Tuhan Yesus dengan memakai ayat-ayat Alkitab, nah siapakah kita Bapak Ibu? Maka kita harus mengenal firman. Kita harus mengenal pimpinan Roh Kudus. Kita harus belajar untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita hidup dalam rencananya. Itulah orang-orang yang rela kehilangan nyawa. Dalam kondisi akhir-akhir ini, Bapak Ibu, sebenarnya adalah kondisi yang cukup baik, kondusif dalam satu sisi untuk kerohanian kita. Dalam kondisi seperti ini akan terlihat Bapak Ibu, orang-orang yang rela kehilangan nyawa dan yang tidak rela kehilangan nyawa. Ya. Orang-orang yang rela kehilangan nyawa pasti nggak takut mati. Ya. Dia menaruh hidupnya, kepercayaannya sepenuhnya, dan dia sadar bahwa hidupnya berada dalam perlindungan Tuhan. Maka dia tidak takut, tidak panik, tidak khawatir, nggak panik buying, menimbun barang, menimbun masker, ya. Bahkan saya dengar ada yang menimbun masker untuk dijual lagi supaya dapat untung. Wah, itu orang Kristen loh Bapak Ibu. Ya. Seringkali sisi manusianya diutamakan. Kita nggak perlu khawatir, ya. Tapi di pihak lain, ya, dia sadar bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Sehingga dengan iman dia bertindak menjaga kesehatan, patuh kepada arahan pemerintah agar terhindar dari penularan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita tertular kemudian kita sakit, ya. Padahal kalau seandainya kita menjaga kesehatan kita masih punya kesempatan lebih besar dan rencana Tuhan digenapkan dalam hidup kita, ya. Jadi jangan sampai kita sakit, tertular. Semaksimal mungkin kita menjaga diri kita, ya, agar terhindar dari penularan yang bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara seiman kita. Tindakan menjaga diri ini adalah tindakan mengasihi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita melanggar apa yang seharusnya jadi bagian kita, lalu kita tertular bahkan sampai, ya maaf, sampai meninggal, itu sebenarnya justru memberontak kepada pemerintahan Tuhan, ya. Jadi jika sampai kita tertular padahal Tuhan tidak menghendaki kita tertular, yaitu kesalahan kita sendiri Bapak Ibu, ya. Itu memberontak loh. Ini ciri orang yang seperti ini tidak hidup dalam kehendak Tuhan, belum kehilangan nyawa, ya. Sebab Tuhan pasti punya rencana, dan jangan sampai rencana itu gagal karena kebebalan dan kekonyolan kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi, akhir kata, hanya orang yang rela kehilangan kesenangan dan kewajaran hidup demi menyenangkan Tuhanlah yang akan masuk kerajaan surga. Amin. Terpujilah nama Tuhan.